Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada asisten praktikum biologi perikanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Maulana Putra dengan NIM C2401241046. Izin untuk mempresentasikan seminar hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang diasistenkan oleh Bang Widi Ahmad Tuhari dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Salem Skomber japonicus yang ditangkap di Laut Maluku. Selanjutnya, untuk latar belakang, eh, peta persebaran ikan salmon skomber japonicus itu berada di sekitar Laut Cina Timur yang meliputi Jepang, Korea, Tiongkok, Filipina, dan merupakan perairan tropis hingga subtropis yang meliputi Samudra Atlantik hingga Pasifik menurut Fuadi 2015. Bisa dilihat untuk Indonesia menjadi salah satu lokasi yang cukup mendominasi untuk si persebaran ikan salem atau Scomer japonicus itu sendiri. Untuk Laut Maluku merupakan perairan dengan Laut Maluku merupakan perairan tropis yang memiliki variasi suhu dan juga arus yang beragam, yang dimana hal tersebut itu mendukung untuk keanekaragaman hayati termasuk ikan pelagis, khususnya untuk ikan salem atau Scomer japonicus itu sendiri menurut Pelu tahun 2025. Untuk ikan salem atau Scomer japonicus itu sendiri merupakan ikan dengan famili Scombridae yang hidup di kedalaman 0 hingga 300 meter yang memiliki populasi terbanyaknya itu di kedalaman 50 hingga 200 meter dengan suhu 10 hingga 27 derajat Celcius menurut Fahad tahun 2021. Kemudian ini untuk metodenya, untuk waktu dan tempat itu ada dua, yaitu praktikum laboratorium, praktikum pertumbuhan itu dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2025, praktikum reproduksi pada tanggal 6 dan 13 September 2025, dan praktikum makanan dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2025, berada di laboratorium biologi perikanan. Kemudian untuk praktikum kelas itu analisis pertumbuhan itu dilaksanakan pada tanggal 27 September 2025, untuk analisis reproduksi itu dilaksanakan pada tanggal 1 November 2025, untuk analisis makanan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2025. Untuk bahannya adalah seperti yang sudah dipaparkan atau ditampilkan di layar. Selanjutnya, ini untuk analisis data, yang bagian kiri adalah untuk analisis data pertumbuhan ikan, bagian tengah adalah untuk analisis reproduksi ikan, dan yang paling kanan itu untuk analisis data makanan ikan. Untuk proses pertumbuhan adalah yang pertama seperti biasa persiapkan alat dan bahan, kemudian tempatkan ikan salem di atas styrofoam, kemudian bentangkan sirip dengan menggunakan jarum pentul, kemudian lakukan morfometrik menggunakan penggaris yang sudah ditempel pada styrofoam, kemudian lakukan pembedahan dengan mengeluarkan organ yang dibutuhkan seperti lambung, usus, dan lain-lain. Organ yang sudah dikeluarkan itu disimpan dalam botol jar yang sudah diisi dengan formalin. Kemudian pada botol jar tersebut berikan label penamaan pada botol jar, kemudian simpan botol dan bersihkan area praktikum. Kemudian untuk prosedur reproduksi, ini gonat yang sudah diformalin tadi itu ditimbang gonat total. Sebelum ditimbang, alangkah baiknya gonat itu dibersihkan hingga kering. Kemudian bagi gonat menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan juga posterior. Kemudian tiap bagian ditempatkan di cawan petri itu tetesi dengan aquades, kemudian burai dengan aquades di eh, cawan petri. Kemudian telur diambil menggunakan pipet, lalu dipindahkan pada kaca preparat yang akan dilakukan analisisnya menggunakan mikroskop. Nah, hasil pengukuran dikalikan faktor koreksi dengan sebesar 0,01, kemudian untuk setiap bagian gonat itu diukur sebanyak 75 kali. Kemudian untuk prosedur makanan ikan, yang pertama seperti biasa penyiapan alat dan bahan, kemudian pemilihan dan pencatatan contoh ikan segar, kemudian pemilihan ikan dilakukan secara hati-hati, kemudian pengambilan organ pencernaan ikan seperti yang tadi itu lambung dan juga usus, kemudian penempatan organ yang tadi yang sudah diambil dari ikan sampel itu ke dalam cawan petri, kemudian tambahkan aquades untuk memburai isi dari lambung dan usus tersebut. Kemudian pengelolaan isi lambung itu dilakukan dengan menggunakan alat bedah di cawan petrinya itu, kemudian lakukan pengamatan isi lambung di mikroskop, kemudian dokumentasi hasil dengan kamera. Lalu catat. Kemudian ini hasil dan pembahasan pertumbuhan, di mana DFP ini didominasi oleh pada selang kelas 218 hingga 278, kemudian yang terendahnya itu ada pada selang kelas 645 hingga 705. Kemudian untuk grafik HPB ikan salam total gabungan ini di mana setiap penambahan 1,1182 akan memengaruhi bobot sebesar 0,467, yang dimana memiliki korelasi determinasi sebanyak 0,2507, yang dimana dapat diartikan bahwa hubungannya itu rendah. Kemudian untuk grafik HPV ikan salem jantan total gabungan 3 bulan, ini yang dimana setiap penambahan 0,964 0,941 akan memengaruhi
0,5308 bobot yang dimana memiliki korelasi determinasi sebesar 0,3081 yang dimana korelasi atau hubungan ini merupakan rendah. Kemudian untuk grafik HPB ikan salem betina total gabungan 3 bulan yang dimana setiap penambahan 1,2784 akan memengaruhi bobot sebesar 0,4003 yang dimana memiliki korelasi determinasi sebanyak 0,1948 yang dimana kategori ini juga termasuk kategori yang rendah. Kemudian untuk hasil dan pembesaran pertumbuhan yang kedua, ini ada faktor kondisi atau total gabungan, yang dimana pada titik terendahnya itu ada pada selang kelas 157 hingga 217, dan tertingginya itu ada pada selang kelas 645 hingga 705. Kemudian untuk faktor kondisi jantan total gabungan itu terendahnya itu ada di selang kelas 157 hingga 218, dan tertingginya itu ada pada selang kelas 467 hingga 528. Kemudian untuk faktor kondisi betina total gabungan itu untuk terendahnya itu ada di selang kelas 216 hingga 274 dan tertingginya itu ada di selang kelas 570 hingga 628. Kemudian ini untuk hasil pembahasan reproduksi ikan di mana nisbah kelamin pada bulan pertama itu menunjukkan exitnya itu lebih kecil dari exit yang menandakan bahwa ini tuh sebanding yang kemudian pada bulan 3 dan 5 itu menunjukkan chi-square atau exitnya itu lebih besar dari exit yang dimana menandakan bahwa nisbah kelamin tersebut tidak seimbang. Kemudian untuk grafik TKG jantan dalam 3 bulan ini didominasi oleh TKG ketiga, kemudian untuk grafik TKG betina dalam 3 bulan ini didominasi oleh TKG yang kedua. Kemudian untuk pembahasan produksi ikan yang kedua, ini ada grafik IKG jantan dalam 3 bulan ini yang menunjukkan yang tertingginya itu ada pada TKG 1 dan 2, kemudian grafik IKG betina dalam 3 bulan ini menunjukkan yang terendahnya itu ada pada TKG keempat dan tertingginya itu ada di TKG ketiga. Kemudian untuk grafik diameter telur dalam 3 bulan ini menunjukkan satu puncak yang dimana dapat diartikan bahwa ikan Scomber japonicus merupakan total spawner. Kemudian untuk grafik hubungan fekunitas dengan panjang total ini di mana setiap penambahan 23117 akan memengaruhi bobot sebesar 0,003 yang dimana memiliki koefisien determinasi sebanyak 0,004 yang dimana itu hubungannya itu sangat rendah. Kemudian untuk grafik hubungan fekunitas dengan bobot total ini yang dimana setiap penambahan 21576 akan memengaruhi bobot sebesar 0,0911 yang dimana memiliki korelasi yang korelasi determinasi sebanyak 0,0538 yang dimana ada pengaruh meskipun sangat sedikit. Kemudian untuk hasil dan pembahasan makanan ikan, secara keseluruhan, ikan Salem Scomber japonicus merupakan ikan karnivora dapat dilihat pada hasil grafik indeks preponderance itu mayoritas didominasi oleh ikan utuh. Kemudian untuk tabel luas relung gabungan dalam 3 bulan, ini menandakan bahwa ikan Salem Scomber japonicus jantan dan betina memiliki luas relung yang rendah atau bisa dikatakan sebagai selektif. Kemudian untuk hasil dan pembahasan makanan ikan, ini tabel tumpang tindih total dalam 3 bulan ini CH-nya ini eh, cukup tinggi, cukup rendah, yang dimana terdapat kompetisi makanan yang sangat tinggi. Kemudian untuk tabel hubungan volume makan, di mana pada jantan betina ini setiap penambahan 1,6851 akan memengaruhi 0,0072 volume makan. Dan untuk persentasenya ini dari jantan dan betina ini menunjukkan persentase yang rendah sehingga hubungan antara volume makan dan panjang tubuh ikan tidak terlalu memiliki hubungan yang signifikan. Untuk tabel panjang usus relatif total dalam 3 bulan, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ikan Salmon Scomber japonicus ini merupakan ikan karnivora. Kemudian untuk grafik ISC ini terendahnya ada pada TKG ketiga dan tertingginya ini ada pada TKG kedua. Untuk simpulannya itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa ikan salmon di Laut Maluku memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif yang menunjukkan perbedaan laju pertambahan antara panjang bobot tubuhnya. Kemudian berdasarkan morfologi usus dan jenis pakan, ikan ini diklasifikasikan sebagai ikan karnivora sejati. Kemudian terakhir, intensitas makan ikan lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersifat oportunistik. Sarannya adalah studi lanjutan mengenai variasi musiman yang hubungan panjang dan bobot korelasinya dengan intensitas makan diperlukan untuk memahami pengaruh lingkungan serta alokasi energi reproduksi. Selain itu, penetapan zona atau periode penangkapan terbatas saat puncak pemijahan dan intensitas makan itu sangat disarankan demi menjaga keberlanjutan stok ikan salem di Laut Maluku. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.